Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Mejis Tracy Purba dengan NPM A1E021-042 Prodi Pendidikan Fisika Fakultas FKIP Universitas Bengkulu. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi yang ketiga dengan mata kuliah pengelolaan pendidikan tentang manajemen. Topik yang ketiga atau bab yang ketiga yaitu tentang fungsi-fungsi manajemen dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Sebelum masuk ke topik pembahasan dalam fungsi-fungsi manajemen, di sini kita akan membahas seberapa pentingkah kehadiran manajemen dalam kehidupan kita pada saat ini. Jawabannya yaitu kehadiran manajemen dalam kehidupan atau dalam organisasi adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan agar suatu tujuan tercapai dengan efektif atau dengan efisien. Secara tegas, tidak ada rumusan yang sama dengan berlaku umum untuk fungsi manajemen. Maksudnya itu tidak ada yang lain yang memiliki fungsi yang sama dengan fungsi dari manajemen dalam kehidupan sehari-hari atau dalam sebuah organisasi. Namun demikian, fungsi manajemen dapat ditelaah dari aktivitas-aktivitas utama yang dilakukan para manajer, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Di sini ada beberapa tokoh yang berpendapat atau memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam menentukan fungsi-fungsi manajemen tersebut. Secara umum, perbedaan-perbedaan tersebut mempunyai titik temu dalam menyebutkan fungsi-fungsi manajemen, yaitu sebagai berikut. Di sini adalah fungsi-fungsi manajemen dari beberapa tokoh tersebut menjadi topik bahasan kita pada dalam video atau dalam saat ini, yaitu fungsi manajemen yang pertama yaitu sebagai perencanaan, yang kedua yaitu sebagai pengorganisasian, yang ketiga yaitu penggerakan, dan yang keempat yaitu pengawasan. Terlebih dahulu kita akan membahas tentang fungsi yang pertama yaitu fungsi sebagai perencanaan. Fungsi perencanaan dapat diartikan sebagai pedoman, pelaksanaan, dan pengendalian untuk menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam menentukan rencana harus dilakukan secara matang dengan melakukan kajian secara sistematis sesuai dengan kondisi pengorganisasian dan kemampuan sumber daya dengan tetap mengacu pada visi dan misi organisasi. Maksudnya yaitu dalam menentukan sebuah rencana untuk menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan, kita harus melakukan rencana tersebut secara matang atau dengan melakukan kajian secara sistematis. Sedangkan menurut Mondi, Nue, dan Premiux, perencanaan merupakan proses menentukan apa yang seharusnya dicapai dan bagaimana mewujudkannya dalam kenyataan. Perencanaan memang amat penting untuk diimplementasi strategi dan evaluasi strategi yang berhasil. Adapun syarat-syarat perencanaan menurut Asmendri terdiri atas yaitu 1. Perencanaan harus didasarkan pada tujuan yang jelas. Maksudnya yaitu jika membuat sebuah rencana kita harus memiliki tujuan akhir yang jelas agar semua yang kita lakukan untuk mencapai rencana tersebut tidak sia-sia atau dapat berguna. Yang kedua yaitu bersifat
kebutuhan serta kondisi dan situasi sewaktu-waktu. Yang kelima yaitu terdapat perimbangan antara bermacam-macam bidang yang akan digarap dalam perencanaan itu menurut urgensinya masing-masing. Yang keenam, diusahakan adanya penghematan biaya, tenaga, waktu, serta kemungkinan penggunaan sumber-sumber daya dan dana yang tersedia dengan sewaktu-waktu. Yang kedelapan yaitu diusahakan agar sedapat mungkin tidak terjadi adanya duplikasi pelaksanaan. Menurut Burhanuddin, perencanaan merupakan bahwa pada dasarnya perencanaan merupakan suatu kegiatan yang sistematis mengenai apa yang akan dicapai, kegiatan yang harus dilakukan, langkah-langkah, metode, pelaksanaan atau tenaga yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan. Adapun langkah-langkah dalam melakukan sebuah perencanaan yaitu menurut Asmendri, yang pertama yaitu terlebih dahulu kita menentukan dan merumuskan apa tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua yaitu setelah menentukan, lalu kita meneliti masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan. Melalui penelitian tersebut, selanjutnya kita harus mengumpulkan data atau informasi-informasi yang diperlukan. Yang terakhir yaitu setelah mengumpulkan data, kita harus menentukan tahapan-tahapan rangkaian tindakan. Dan yang terakhir yaitu merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Sedangkan menurut Sarwoto, syarat-syarat dalam melakukan sebuah perencanaan yaitu tujuannya dirumuskan secara jelas, bersifat sederhana atau simple. Artinya rencana tersebut dapat dilaksanakan. Yang ketiga yaitu memuat analisis dan penjelasan serta penggolongan tindakan usaha yang direncanakan untuk dilakukan. Yang keempat yaitu memiliki fleksibilitas. Yang kelima yaitu planning yang didukung oleh ketersediaan sumber daya yang dapat digunakan seefisien dan seefektif mungkin. Fungsi yang kedua dalam manajemennya itu pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Pelaksanaan fungsi pengorganisasian dapat memanfaatkan struktur yang sudah dibentuk dalam organisasi. Artinya, yaitu deskripsi tugas yang akan dibagikan adalah berdasarkan tugas dan fungsi struktur yang ada dalam satu organisasi. Dalam pengorganisasian tersebut terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam menyusun rencana, yaitu satu, menentukan tugas-tugas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, membagi seluruh beban kerja menjadi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh perorangan atau kelompok. Setelah membagi, selanjutnya menggabungkan pekerjaan para anggota dengan cara yang rasional dan efisien, atau menyamakan seluruh tugas dari anggota tersebut, tidak membanding-bandingkan atau tidak membeda-bedakan tugas setiap orang. Setelah menggabungkan, lalu kita menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan dalam satu kesatuan yang harmonis. Setelah itu, melakukan monitoring dan mengambil
meningkatkan efektivitas. Pengorganisasian di sini diartikan menurut para ahli, yang pertama yaitu Hasibuan, itu pada tahun 1996. Beliau mendefinisikan bahwa pengorganisasian itu merupakan sebagai suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas, menyediakan alat-alat yang diperlukan, serta menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas tersebut. Sedangkan menurut Sarwoto, pada tahun 1978, beliau mengungkapkan bahwa pengorganisasian itu merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat tugas, tanggung jawab, atau wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Sarwoto, di sini ada beberapa proses organizing yang meliputi antara lain, yaitu yang pertama perumusan tujuan. Maksudnya yaitu tujuan harus dirumuskan secara jelas dan lengkap, baik mengenai ruang lingkup sasaran dan sarana yang diperlukan serta jangka waktu pencapaian tujuan. Yang kedua, penetapan tugas pokok. Maksudnya yaitu hal yang harus diperhatikan dalam hal ini. Dalam penetapan tugas pokok, hal yang harus diperhatikan yang pertama yaitu tugas pokok harus merupakan bagian dari tujuan. Maksudnya tidak lari dari tujuan yang akan dilaksanakan dalam sebuah organisasi tersebut. Yang kedua yaitu tugas pokok harus dalam batas kemampuan untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu. Proses yang ketiga yaitu perincian kegiatan. Maksudnya yaitu dalam sebuah kegiatan selain harus disusun secara lengkap dan terperinci, juga perlu diidentifikasi kegiatan-kegiatan yang penting dan yang kurang penting. Maksudnya itu dibedakan antara kegiatan yang harus dilaksanakan dan yang tidak terlalu harus dilaksanakan. Yang keempat yaitu pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam fungsi-fungsi. Maksudnya yaitu kegiatan yang erat hubungannya satu sama lain dikelompokkan menjadi satu. Kelompok kegiatan sebagai hasil dari pengelompokan ini disebut sebagai fungsi. Yang kelima yaitu departementasi. Di sini maksudnya departementasi itu merupakan proses konservasi fungsi-fungsi menjadi satu kesatuan organisasi dengan berpedoman pada prinsip-prinsip organisasi. Dalam prinsip-prinsip organisasi itu juga terdiri atas dua, yaitu satu, prinsip organisasi harus memerlukan pengorganisasian, pengkoordinasian. Yang kedua yaitu prinsip organisasi memerlukan adanya hierarki. Yang keenam yaitu pelimpahan otoritas.
Otoritas dapat kita artikan sebagai kekuasaan atau hak untuk bertindak atau memberikan perintah untuk menimbulkan tindakan-tindakan dari orang lain. Otoritas itu sendiri bersumber dari satu ketentuan perundang-undangan atau regulasi-regulasi. Yang kedua, posisi dalam konstelasi organisatoris yang telah ditetapkan sebelumnya atau ADART organisasi. Yang ketiga, pelimpahan otoritas. Dan yang keempat, perintah dari atasan. Proses organisasi yang ketujuh dan yang ke-8 yaitu staffing dan facilitating. Staffing sendiri di sini merupakan penempatan orang pada satuan-satuan organisasi yang telah tercipta dalam proses departementasi. Prinsip utama staffing merupakan prinsip menempatkan orang yang tepat pada tempatnya atau the right man on the right place, dan prinsip menempatkan orang yang tepat pada jabatan atau pekerjaannya atau the right man behind the gun. Maksudnya yaitu menempatkan seseorang tersebut sesuai dengan bakat yang dimilikinya sendiri agar pencapaian dalam tujuan organisasi atau rencana tujuan dalam sebuah organisasi tersebut tercapai. Dan jika tidak menempatkan seseorang tersebut pada apa kemampuannya sendiri, maka mengakibatkan rencana dalam organisasi tersebut memungkinkan tidak akan berhasil. Dan yang terakhir yaitu facilitating. Facilitating sendiri di sini merupakan proses terakhir dalam penyusunan organisasi. Fasilitas yang harus diberikan dapat berupa material atau keuangan. Prinsip dari facilitating yaitu bahwa pemberian peralatan yang disediakan harus cukup dan sesuai dengan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan, serta tujuan yang hendak dicapai organisasi. Jika hal ini sudah selesai, maka organisasi sudah ready for action atau mencapai tujuan. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi manajemen yang ketiga, yaitu sebagai penggerakan. Di sini kata penggerakan atau actuating merupakan hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Di sini kata actuating itu sendiri merupakan bagian yang sangat penting dalam proses manajemen. Berbeda dengan ketiga fungsi lain yang merupakan yang terdiri dari planning, organizing, controlling, actuating dianggap sebagai intisari dari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang menurut Baharudin 2010. Tindakan untuk mengusahakan. Sedangkan menurut Sarwoto, actuating merupakan tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok suka berusaha untuk mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Terry mengatakan bahwa sukses dalam manajemen sebagian dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama yaitu mendapatkan orang-orang yang cakap. Yang kedua yaitu mengatakan kepada mereka apa yang hendak dicapai dan bagaimana cara mengerjakan apa yang kita inginkan. Yang ketiga, memberikan otoritas kepada mereka. Yang keempat, menginspirasi mereka dengan kepercayaan
yaitu menetapkan standar untuk mengukur prestasi. Yang kedua yaitu mengukur prestasi kerja. Yang ketiga yaitu apakah prestasi memenuhi standar. Jika prestasi memenuhi standar, maka tidak berbuat apa-apa, dan jika tidak, mengambil tindakan korektif. Fungsi manajemen menurut Manulang tahun 1987 terdiri dari forecasting, yang merupakan kegiatan meramalkan, memproyeksikan, atau mengadakan taksiran terhadap kemungkinan yang akan terjadi sebelum sesuatu perencanaan. Yang kedua yaitu planning, termasuk budgeting, merupakan fungsi manajemen dalam menetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Yang ketiga yaitu organizing, merupakan pengelompokan kegiatan yang ingin diperlukan, yakni menetapkan semua organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada di dalam organisasi, serta menetapkan kedudukan antara masing-masing unit tersebut. Yang keempat yaitu staffing atau assembling resource, berhubungan dengan penerapan orang-orang yang akan memangku masing-masing jabatan yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang kelima yaitu directing and commanding, merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing agar setiap tugas dapat dilaksanakan dengan baik. Yang keenam yaitu leading, yang merupakan istilah dalam manajemen yang dikemukakan oleh Louis A. Allen. Pekerjaan leading terdiri dari mengambil keputusan, mengadakan komunikasi agar ada saling pengertian antara manajer dan bawahan. Yang ketiga, memberi semangat, inspirasi, dan dorongan kepada bawahan agar mereka bertindak. Yang keempat, memilih orang-orang yang akan menjadi anggota kelompoknya. Yang ketujuh yaitu coordinating, yaitu melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi percekcokan, kekosongan kegiatan, sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedelapan yaitu motivating, yang merupakan kegiatan dalam memberikan inspirasi, semangat, dan dorongan kepada karyawan agar mereka dapat melakukan kegiatan sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang kesembilan yaitu controlling, yang merupakan kegiatan mengadakan penilaian, mengoreksi pekerjaan sehingga apa yang dilakukan oleh karyawan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapainya tujuan yang ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu reporting, yang merupakan kegiatan penyampaian atau melaporkan perkembangan atau hasil kegiatan atau pekerjaan serta pemberian keterangan mengenai hal yang berhubungan dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada atasan, baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang fungsi-fungsi dari manajemen. Jadi jika disimpulkan bahwa fungsi-fungsi manajemen dulunya memiliki pendapat para ahli yang berbeda, dan jika disatukan bahwa fungsi dari manajemen terdiri dari 4, yaitu yang pertama perencanaan, dan yang kedua pengorganisasian, yang ketiga penggerakan, dan yang terakhir yaitu sebagai pengawasan. Sekian dari hasil
penjelasan saya, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman atau yang menonton. Jika terdapat kesalahan, saya minta maaf. Sekian dari